Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, biasa dipanggil Ana, dari Prodi Gizi Angkatan 23. Untuk kesempatan kali ini, saya membawa poster nih, yang membahas tentang isu menarik seputar gizi, yaitu tentang stunting. Saya yakin beberapa orang sudah sering mendengar tentang apa sih stunting itu. Sudah banyak juga ya dibahas di berita televisi, radio, penyuluhan posyandu, dan poster-poster seperti ini. Tapi di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas lebih lanjut tentang apa sih stunting itu. Dilanjutkan dengan bagaimana gejalanya, apa saja sih penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Gak perlu lama-lama lagi, yuk kita simak bareng-bareng poster ini. Di sini kita akan membahas tentang isu menarik yang erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak, yaitu stunting. Jadi, apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Tuh, bisa dilihat ya? Di gambar ini, anak ini diasumsikan memiliki gejala stunting. Terlihat ya, postur tubuhnya lebih pendek dari anak usianya, wajahnya tampak lebih muda, dan berat badannya lebih rendah. Itu gejala stunting ya teman-teman. Namun perlu diingat, tidak semua anak pendek bisa disebut stunting. Sedangkan anak stunting sudah pasti pendek. Kalau postur tubuh pendek, salah satu faktornya kan bisa dari genetik ya, keturunan orang tua gitu. Itu bukan stunting teman-teman. Lalu kalau anak stunting itu penyebabnya apa? Penyebab stunting diantaranya adalah kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan ibu, kebutuhan gizi anak yang tidak tercukupi, terbatasnya layanan kesehatan, dan juga akses air bersih dan sanitasi yang tidak merata. Itu penyebab stunting. Dari sini kita udah tahu nih kan penyebabnya. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Ada 3 hal penting untuk pencegahan stunting. Di sini nih. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan untuk anak dan juga ibu yang sedang mengandung harus sesuai dengan pedoman isi piringku. Dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna untuk memenuhi makan dengan gizi seimbang. Sekarang nih namanya ganti jadi isi piringku. Isi piringku ini menjelaskan tentang makanan apa saja sih yang harus kita makan dalam 1 porsi sekali makan kita. Sini ya teman-teman, ini yang warna ungu ini adalah makanan pokok. Banyaknya adalah 2/3 dari setengah piring. Bisa diisi dengan nasi, roti, dan sumber karbohidrat lainnya. Yang warna kuning ini lauk pauk. Banyaknya adalah 1/3 dari setengah piring. Lauk pauk ini bisa diisi dengan ikan, tahu, tempe, daging. Kalau yang hijau ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyaknya dari setengah piring ini ya teman-teman. Itu untuk isi piringku. Jadi pola makannya harus sesuai dengan isi piringku. Sekarang kita beralih ke pola asuh. Pola asuh ini juga sangat penting untuk mencegah stunting. Dimulai dari pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Kan nantinya remaja juga akan jadi orang tua gitu. Terus kebutuhan gizi untuk ibu hamil ini juga harus tercukupi. Seperti makan sesuai isi piringku tadi ya teman-teman. Yang kedua adalah inisiasi menyusui dini. Jadi ibu itu harus memberikan ASI pada anak di 6 bulan pertamanya ya. Hanya ASI 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan sampai 2 tahun, itu anak boleh
dikasih makanan pendamping ASI yang cukup dan sesuai dengan umur anak. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk memberikan layanan kesehatan yang baik untuk anak, seperti selalu membawa anak ke posyandu dan tidak lupa juga untuk imunisasi rutin. Nah, untuk cara pencegahan yang ketiga adalah sanitasi. Yang ini menyangkut pola hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah air di rumah harus bersih, karena air yang tidak bersih itu dapat mendekatkan anak pada resiko ancaman penyakit infeksi. Jadi perlu dibiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya teman-teman untuk satu keluarga. Nah, itu penjelasan saya mengenai stunting. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa diterapkan ya. Nah, akhir kata, cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.